benar Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan, supaya kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang keras Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari perasaan yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan. Bapa, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau teduhkan, kami mau tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan. Jauhkan daripada suara-suara bising di sekitar telinga kami. Jauhkan daripada pikiran-pikiran yang kacau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami memilih ada di tempat ini. Kami tidak memilih berada di tempat lain. Sungguh itu semua karena Roh Kudus Engkau yang mendorong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau yang bisa menerjemahkan kepada setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid, roh yang lemah lembut, mudah diajar dan mau berubah. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya disuruh bawakan tentang pemuritan. Sebenarnya topik pemuritan itu mungkin udah bosen ya kita denger ya. Udah lama, udah bertahun-tahun kita sering bahas gitu. Tapi mungkin ya Tuhan mau ingetin lagi lah tentang pemuritan ini ya. Beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu ya, Januar juga sudah membahas tentang bagaimana kita memiliki hati Bapa, memiliki hati anak. Dan malam hari ini saya ingin sharing judul saya. Halo? Dengeran nggak? Oke. Judulnya 3 peran dalam pemuritan di rumah Tuhan. Ya. Kita tahu ya bahwa Tuhan itu sedang mempersiapkan setiap kita. Ya, Tuhan ingin kita menjadi umat yang layak menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ya. Tadi siapa yang berdoa bahwa Tuhan tuh sudah semakin dekat gitu ya. Makanya kita Tuhan ingin membalikan sebenarnya ya, tujuan utama Tuhan itu sebenarnya Tuhan ingin membalikan hati Bapa kepada hati anak. Ya, kita buka dalam Maleakhi 3 ayat 4, 5 dan 6, kita baca sama-sama. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia, datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Coba tampilin terjemahan dalam ini, saya dapat terjemahan dari versi Amplified ya. Dikatakan bahwa yang terakhir itu dikatakan supaya aku datang memukul bumi sehingga musnah. Itu di terjemahan lainnya itu dikatakan supaya jangan aku datang mengutuk bumi dengan total kehancuran. Ya, jadi kita tahu ya, kutuk itu kalau kita pelajari dalam Ulangan 28 ya. Nanti saudara ada waktu saudara baca. Itu banyak sekali dijelaskan bagaimana ciri-ciri orang hidup di dalam kutuk itu di dalam Ulangan 28 ya. Kita lihat banyak sekali, kita dapati tidak sedikit orang yang katanya orang Kristen, orang yang pelayanan, tapi ternyata masih hidup di bawah kutuk. Ya mungkin kita kurang seneng lah istilah kutuk, kan kita udah gak ada kutuk lagi. Tapi kalau saudara percaya berkat itu ada gak? Percaya gak Tuhan ada berkat? Kalau saudara percaya ada berkat berarti kutuk itu juga ada gitu ya. Jadi ciri-ciri orang yang hidup dalam kutuk itu apa? Kalau di dalam Ulangan 28 itu dikatakan dia mengalami kehancuran ya, ada perceraian, ada kegagalan, kekalahan, ya penindasan, kemiskinan, ya pokoknya nggak pernah merasakan hari yang baik gitu ya. Nah itu adalah disebut orang yang hidup di dalam kutuk. Nah kita sering nggak lihat dengar cerita orang Kristen, kok hidupnya begini ya gitu loh, kayaknya ada yang sesuatu yang nggak beres gitu ya, yang tidak semestinya gitu. Nah sebenarnya kalau ditarik benang merahnya itu ya karena ya ketiadaan Bapa ini. Nah ini yang sering terjadi di dalam gereja. Ya, ditanya kamu di sini Bapa rohaninya siapa? Ya, nggak ada, bingung.
Siapa ya? Oh, bapak saya di tempat lain. Ya, jadi secara jasmani nggak ada figur bapak, ya mungkin kita secara jasmani kita orang yang ditinggalkan orang tua. Orang tua kita zaman dulu kan begitu ya, mana ada bilang ngobrol sama anak, mana ada bilang memberkati anaknya, ada juga kutuk-kutukin anaknya, bener nggak? Ya ada moyung ya, nggak berguna gitu ya, bapak-bapak kita dulu kan begitu. Nah cilakanya ketika dia bergereja, ya juga nggak ada figur bapak gitu ya, nggak menemukan figur bapak itu. Makanya kemarin Januar ada bahas tentang orphan spirit ya, roh yatim piatu. Ya dia merasa nggak ada bapak gitu loh di dalam gereja. Ya, tapi ada juga orang yang masuk gereja, orang yang melayani, tetapi dia tidak sungguh-sungguh ada di bagian dalam gereja itu. Padahal gereja itu disebut adalah keluarga Allah kan. Gereja itu keluarga Allah, ada bapaknya, ada kakaknya, ada adiknya, ada ibunya gitu ya. Jadi ada orang yang memang tidak benar-benar melebur dalam gereja meskipun orang itu sudah melayani. Ya, seharusnya ya, idealnya ya dalam gereja pemimpin kita itu adalah bapak rohani kita. Ya, PKS kita itu harusnya adalah bapak rohani kita. Ya, PA kita itu adalah bapak rohani kita. Di mana Tuhan taruh kita berjemaat, nah itu mereka adalah bapak rohani kita. Nah, artinya tuh jemaat tuh harus kembali kepada gambar yang Tuhan inginkan, di mana keluarga itu benar-benar berfungsi gitu ya. Ya, jadi banyak sekali ternyata kita nggak menyadari gitu bahwa kita itu di dalam gereja tuh ada perannya masing-masing ya. Kita harus mengerti bahwa kita semua adalah anak rohani, tetapi kita juga punya anak rohani. Ya, kita sebagai bapak rohani, tetapi kita juga punya bapak rohani. Sebagai saudara rohani, kita juga memiliki saudara rohani. Harusnya tuh begitu. Ya, tapi yang kita lihat sekarang ya, yang beberapa minggu lalu juga Januar sudah membahas, kita itu nggak seperti itu. Kita kadang di gereja sendiri kita nggak berasa aman gitu ya. Jadi gimana kita mau menurunkan nilai-nilai itu kepada bawahan kita? Sedangkan kalau kita sendiri kita nggak merasa ini gereja ini rumah kita gitu loh ya. Makanya ini yang menjadi kehancuran di dalam gereja itu seperti itu. Jadi nggak heran kalau misalnya kita sendiri tidak mau submit. Kita nggak bakal anak yang di bawah kita yang mimpin kita tidak akan submit kepada kita. Kita aja tidak mau punya penundukan diri, di bawah kita juga otomatis tidak akan bisa menundukkan diri. Ya, saya mau bahas sedikit aja yang bulan lalu Janur udah bahas tentang 3 peranan itu di dalam gereja. Yang pertama adalah peran bapak, ya peran sebagai bapak. Nah, yang pertama peran bapak itu adalah salah ya ini. Bukan tunduk kepada bapak, harusnya tudung rohani. Itu salah itu, tudung rohani ya. Ya, yang pertama itu peran bapak adalah sebagai tudung rohani. Nah, sebagai bapak rohani kita itu harus tudungin anak-anak kita itu dengan doa ya. Dengan pengawasan. Ya, kenapa? Karena di luar itu banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Ya, bukan tudung pada bapak, tudung rohani. Ya, jadi kita itu sebagai bapak ya, kita tuh harusnya punya hati gitu untuk memperhatikan. Oh, ada serangan kepada si ini ya, ada ini kayaknya mau kena serang, atau ini nih kayaknya udah mulai melenceng nih. Nah, kita itu tugas kita itu mengawasi, mendoakan dan mengingatkan mereka terhadap pengajaran-pengajaran sesat terutama ya. Nah, lalu yang kedua ya sebagai pembapaan, yaitu bagaimana dia bukan tetap yang tadi poinnya ya, yang yaitu pembapaan, bagaimana seorang bapak itu ada 4 poin ya, kipo ya kemarin ya, bukan kepo ya, tapi sebenarnya bapak rohani agak kepo juga sih. Jadi kipo itu singkatan akronim dari kasih ya. Bagaimana kita sebagai bapak itu kita menanamkan kasih yang tak bersyarat ya. Jadi ketika kita memuridkan, biasanya kita pasti gali dulu dari pengalaman-pengalaman dia bersama dengan keluarganya gitu kan. Kita tuntun mereka untuk mengampunin, terutama kepada papa dan mama ya. Nah, tapi ada nggak orang yang nggak mau ngikutin? Ada, sampai sekarang pun bahkan disuruh mengampuni dia nggak mau gitu loh ya. Jadi sebenarnya pembapaan itu poin pertamanya itu kita harus menanamkan kasih yang tak bersyarat ya. Jadi
Sama seperti Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, mengampuni kita juga sama. Kita juga harus mengampuni orang, terutama ya orang tua kita, jasmani kita. Karena kalau enggak bakalan bisa lanjut gitu ya. Pasti kalau enggak beres sama orang tuanya, itu udah pasti susah ya. Nah, lalu yang kedua adalah yang I adalah bicara tentang identitas. Bahwa kita tuh katakan bahwa dia itu anak, bukan hamba ya. Jadi mungkin orang ini ketika masa lalunya pernah mengalami trauma, ya mengalami pengalaman-pengalaman dibully secara fisik, membuat dia menjadi minder, membuat dia tidak percaya diri. Nah, jadi tugas kita memberikan dia identitas ini gitu loh kepada mereka, bahwa kamu itu udah ciptaan yang baru ya, kamu tuh berharga di mata Tuhan. Ya, jadi kita itu kasih dia identitas. Saya pernah memurikan satu orang, dia itu orangnya nggak pernah bisa menolak orang lain gitu loh. Jadi akhirnya ada orang yang memanfaatkan dia gitu. Jadi selalu diutangin duitnya dan lalu dikasih lagi, diutangin lagi, dikasih lagi, sampai akhirnya dia juga kewalahan sendiri. Dia sendiri aja susah, tapi dia memaksakan untuk menolong orang itu. Saya bilang ini kamu udah salah. Saya bilang kamu tuh bukannya tolongin dia, kamu malah menjerumuskan dia, kamu nggak ngajarin dia. Habis gimana ya? Saya orang yang nggak bisa nolak. Nah, kita terus teguhkan dia, kasih tahu dia kamu mesti berani menolak gitu loh ya, bahwa ini tuh nggak benar gitu loh. Nah, lalu yang selanjutnya adalah seorang bapak itu memberikan potensi melalui afirmasi. Ya, jadi kita bisa melihat orang ini potensinya ini loh, orang ini potensinya itu loh. Ya, suatu hari saya pernah Tuhan gerakan saya untuk yuk bikin kayak grup WA yang siapa di sini yang mau belajar terjemah bahasa Kek, kita sama-sama belajar yuk gitu ya. Jadi kita berempat waktu itu. Jadi saya melihat kamu bisa loh, kamu sebenarnya bisa loh menterjemahkan gitu kan, belajar menterjemahkan. Ya, tapi akhirnya kita berjalan berapa bulan, aduh mereka nyerah, aduh gue nggak sanggup Ci katanya. Saya nggak sanggup katanya, dia bilang palanya pening gitu loh. Oh ya udah oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Sebenarnya tapi saya lihat dia punya potensi bisa gitu loh. Nah itu tugas kita, sebenarnya kita gali potensi dia apa gitu ya. Lalu yang O-nya itu adalah tentang otoritas moral ya, bagaimana kita ngajarin tentang perintah Allah. Perintah Allah itu kan intinya adalah kasihi Tuhan dan kasihi sesama gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah equipping dengan teladan. Jadi kita memperlengkapi ya, Jadi equipping itu nggak harus ya kita masuk ke kelas-kelas, kita harus buka buku, bedah firman, belajar. Sebenarnya lewat pergaulan ya. Nah pergaulan lewat kita memberi contoh, mungkin ketika kita membesuk atau kita mungkin mengajar atau mungkin gimana caranya kita melayani orang yang mengalami masalah ini gitu. Nah itu seperti itu ya. Jadi kita memberikan mereka tuh equipping. Nah tetapi meskipun ya seorang bapak itu udah berfungsi ya, udah mencoba berperan, tapi kalau anaknya nggak merespon ya, anaknya nggak berfungsi, maka hubungan bapak sama anak itu nggak bisa terjalin gitu loh. Jadi ini kan nggak bisa dipaksa ya. Jadi semua itu harus ada hubungan baru bisa terjadi pemuritan. Nah jadi kalau kita bapaknya ini udah padahal bapaknya mungkin ayo saya siapin waktu ya ketemu begini-begini. Tapi kalau dari anaknya mungkin gak respon ya itu tidak akan terjadi ya. Jadi makanya peran anak itu sangat penting. Yang kedua tadi yang pertama kan peran bapak, yang kedua itu kita belajar tentang peran anak. Nah peran anak itu kita harus tunduk, yang pertama harus tunduk kepada bapak. Artinya bukan berarti bapaknya itu pengen dihormati ya, pengen didengerin terus gitu loh, pengen mestinya ditaatin, enggak. Sebenarnya tujuannya itu untuk apa sih? Sama kalau kita yang punya anak ya, kita lebih banyak ngerti loh tentang ini, lebih rema gitu ya. Sama seperti kita ngomong sama anak kita, kamu jangan bergaul sama orang ini ya, orang ini nggak benar gitu, mami lihat dia nggak benar gitu misalnya. Atau kamu jangan dengar musik ini ya, atau jangan dengar pengajaran ini ya, ini nggak bagus. Nah gimana respon kita ketika kita dinasehati seperti itu? Apakah kita mau punya roh yang tunduk nggak? Atau jangan kita merasa negatif kepada mereka, bilang ini mah
Cuman dia aja pengen nakut-nakutin supaya kita nggak begini gitu. Nah ngerti nggak? Jadi sikap hati kita itu sangat penting gitu loh. Ketika kita dinasehati, kamu hati-hati loh sama ini, kamu hati-hati ya. Maksudnya jangan sampai kamu terjebak gitu kan. Karena di akhir zaman ini ya bahkan pengajaran-pengajaran itu pun banyak yang ya nggak benar gitu loh ya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah suatu hari saya juga pernah memuridkan seseorang dan saya katakan kepada dia. Jadi orang ini kalau dilihat dari tadi garis keturunan ada kutuk ya macam-macam lah, kutuk perceraian dan segala macam. Jadi saya bilang sama dia, kamu hati-hati ya, saya bilang. Kamu ini kalau saya lihat dari garis keturunan kamu nih ada kutuk ini gitu kan. Jadi saya bilang saya bukan takut-takutin kamu, cuman kamu harus hati-hati ya. Kamu jangan sampai buka celah, kamu mesti benar-benar bertobat, saya bilang. Kalau enggak, ini kamu akan ngalamin loh kayak seperti saudara-saudara kamu, saya bilang gitu kan. Nah lalu ya waktu itu sih dia responnya baik ya, iya aja gitu loh. Nah tetapi benar-benar yang terjadi beberapa tahun kemudian dia jatuh, benar-benar jatuh dalam hal yang saya omongin itu gitu ya. Jadi akhirnya terjadi seperti itu. Jadi kenapa makanya kita harus tunduk itu ya? Itu sebenarnya bukan karena kita pengen apa ya, sok-sokan atau apa gitu loh ya, tapi supaya itu demi kebaikan kita gitu. Nah ada juga satu orang, dulu dia pindah ke gereja kita, ada masalah lah dengan pemimpin-pemimpinnya di masa lalu gitu. Nah saya katakan kepada dia, kalau kamu masih punya masalah, kamu beresin dulu gitu ya sama pemimpin-pemimpin kamu yang dulu gitu loh. Kalau enggak, nanti kamu di sini, kamu pasti akan bikin masalah juga, saya bilang. Oh, saya bilang, saya udah nggak ketemu lagi sama mereka gitu katanya. Ya, pokoknya saya pesannya begitulah sama dia. Dan terbukti benar. Akhirnya kejadian gitu. Jadi betapa kita itu sebagai anak ya, kita mesti benar-benar membereskan semua hal-hal yang kita kasih tahu gitu loh, kita ajarkan kepada mereka. Ya, yang kedua peran anak adalah meneladani bapak. Ya, tentu aja meneladani lewat tingkah laku, perbuatannya. Yang ketiga lalu meneruskan warisan bapaknya. Nah, jadi ketika di dalam komsel mungkin kita kan sebagai keluarga ya, ini anggota komsel tuh misalnya anak-anak kita gitu. Kan kita rindu mereka bertumbuh, suatu hari mereka akan membentuk keluarga baru, benar nggak? Nggak ada kan yang orang anak ikut kita terus, kan nggak mungkin gitu. Jadi sama di dalam komsel, di dalam keluarga, ya kita harus teruskan apa yang PKS kita sudah kerjakan, membuka komsel lagi, membangun keluarga yang baru, kan seperti itu. Jadi apa yang sudah dikerjakan kita ikutin gitu. Atau mungkin jadi pengkhotbah, nah kita juga ikutin. Atau mungkin jadi singer, jadi apa gitu loh. Jadi kita ada warisannya gitu. Apa kita sebagai anak kita benar-benar mewariskan apa yang diwariskan oleh Bapak rohani kita. Nah, jadi di kitab Malaiki ini mengingatkan kalau kita terus-menerus ya bergereja-gerejaan seperti ini, cuma datang ibadah, pelayanan, tapi kita nggak mau hidup di dalam yaitu tiga peran ini, peran Bapak dan anak. Ya makanya nggak heran kalau kutuk itu ya terus kehancuran gereja ya begitu, generasi demi generasi. Ya kita cuma punya dua pilihan, kita mau terus begini, kita hancur ya, jadi hubungan kita dalam gereja juga begitu sama, jadinya nggak beres-beres. Makanya kita ngelihat banyak kepahitan, ini sama ini sama itu kepahitan. Ya karena yang hatinya masih belum pulih gitu. Ya. Nah Nabi Elia kan dikatakan, coba balik lagi ke ayat yang tadi. Tuhan bilang Tuhan akan mengirimkan seorang nabi. Nabi Elia itu yang dimaksud adalah ya bapak rohani kita yang Tuhan taruh di mana kita berjemaat. Ya. Nah, jadi contoh model tentang bapak rohani, anak rohani itu kita bisa pelajari dari Elia dan Elisa ya. Kita lihat ya bagaimana si Elisa ini adalah Elia ini adalah mentornya Elisa, bapaknya Elisa. Nah, tetapi Elisa ini sangat punya hati yang tulus, dia punya hati yang taat, dia memiliki integritas ya. Bahkan dia orangnya haus, dia sampai menerima impartasi ya, bahkan dikatakan porsinya double, dia menerima porsi 2 kali lipat. Nah, tetapi beda halnya dengan siapa nih? Ada kisah lagi tentang Gehasi dan Elisa. Ya, Gehasi juga muridnya si Elisa, hambanya Elisa.
Ya, tetapi Gehazi ini awalnya adalah pelayan Tuhan yang luar biasa ya. Jadi dia melayani Elisa, ya dia pokoknya sama-sama melayani dengan si Elisa dah ya. Ketemu raja-raja, ketemu siapa gitu loh. Nah, tetapi Gehazi ini punya hati yang licik. Dia tuh cinta uang ya. Dia itu orang yang mata duitan. Ya dia melayani karena ada motivasi. Motivasinya uang. Akhirnya dia, singkat cerita kalau kita baca dalam 2 raja-raja itu, dia itu akhirnya kena kusta. Bahkan sampai anak cucu keturunannya. Nah, ini yang disebut dengan kutuk tuh begitu ya. Anak cucu keturunannya, padahal yang ini kan si Elisa, kenapa bisa sampai ke anak cucunya kena kusta itu. Nah, makanya ini membuktikan Tuhan itu nggak main-main gitu ya. Jadi kita itu harus serius gitu loh ya di dalam pemuritan ini. Ya, kita juga bisa lihat kegagalan siapa? Tuhan Yesus muridin siapa? Yudas Iskariot ya. Apa Tuhan Yesus kurang sakti gitu ya? Tiap hari loh lihat mujizat. Tuhan Yesus lakukan mujizat ini, mujizat itu ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tiap hari bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yudas juga mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi saya mau kasih semangat nih buat mungkin yang udah muridin tapi ternyata muridnya kayak kemarin si Janur bilang, aduh udah capek-capek ternyata kayak begini. Ya udah nggak apa-apa, Tuhan Yesus aja udah ngalamin kok. Tuhan Yesus aja yang begitu sakti ya, yang begitu luar biasa gitu ya, tapi bisa juga mengalami hal ini. Jadi kita jangan patah semangat, kita tetap lakukan bagian kita ya. Amin. Jadi nggak ada jaminan kalau pemuritan itu, kalau kitanya nggak mau terbuka, kita nggak mau punya hati yang mau dibentuk, sikap hati kita seperti Gehazi, seperti Yudas, ya percuma sih. Kalau mau ya istilahnya mau yang muridin Yudas Iskariot juga percuma gitu loh. Nah, kalau saya berdua kadang ya suka saling memuridkan juga gitu ya. Suami istri kan boleh saling memuridkan. Tergantung kamu punya kerendahan hati nggak mau ditegur, kan kayak gitu. Ya, kalau punya kerendahan hati ditegur bisa kok. Oh, kamu tadi salah loh, kamu begini-begini loh. Nah, tapi kalau nggak punya sikap hati yang mau ditegur ya itu yang susah ya. Lalu peran yang ketiga adalah peran sebagai saudara, saudara rohani. Jadi di dalam keluarga itu kan kalau keluarga itu berfungsi dengan baik kan ada hubungan bapak dan anak. Ya, jadi hubungan antara saudara itu kan juga disebut di dalam keluarga Allah. Ya, jadi pada gereja mula-mula di zaman Kisah Para Rasul itu juga anggota jemaat dan rasul-rasul itu sama orang baru itu semua bergabung ya di dalam jemaat. Nah, ini yang saya pelajari ya, justru lewat saudara rohani sebenarnya kita bisa lebih ketahuan gitu loh kejelekan kita. Bener nggak Bapak Ibu Saudara? Kadang kalau pemuritan sama Bapak rohani kan mungkin ya masih jaim-jaim lah, masih ya paling permukaan doang gitu. Nah, ada kalanya Bapak rohani juga nggak tahu sampai sedetail itu gitu. Tapi biasanya lewat peran sebagai saudara, kita sesama saudara itu biasanya lebih kelihatan respon otomatisnya gitu ya. Sebenarnya lebih efektif gitu kalau kita sering jalan bersama gitu ya. Nah, makanya Yesus itu mengajarkan murid-muridnya untuk mempraktekkan kan. Jadi dia selalu mengutus rasul-rasul ya, murid-muridnya berdua-berdua. Ya kenapa ya? Memang berdua lebih baik gitu loh daripada sendiri. Nah, kalau di sini disebut istilahnya kompak ya. Jadi sebenarnya istilah pemuritan itu metode pemuritan itu saya juga sering tanya gitu sama gereja-gereja lain ya. Jadi bukan cuma gereja kita doang, gereja-gereja lu saya juga sering tanya. Kalau lu orang gimana sih gitu kan? Ya begitu aja kita ngobrol, kita tanya, kita apa dia punya pergumulan, bagaimana, apakah masih ada luka batin atau hal-hal tertentu yang dia masih belum mengalami terobosan, ya kita dampingin aja. Sebenarnya sesimpel itu gitu loh. Jadi kalau mau ditanya metode yang mana itu ya setiap gereja pasti punya metode masing-masing ya. Nah, saya pun dulu sebelum di sini saya udah bergereja juga beberapa gereja juga gitu loh. Dan saya juga ya tahulah beberapa macam metodenya kurang lebih ya seperti itu ya. Nah, jadi kompak ini ya yang di gereja kita dinamakan kompak, komunitas sepakat ya, berdua-berdua atau bertiga. Nah, fungsi peran saudara ini yang pertama adalah sebagai teman pendamping. Ya, jadi setiap orang yang hidup dalam keluarga kerajaan Allah juga perlu memiliki teman pendamping. Ya, kalau kita
hidupnya sendiri, menyendiri terus, ya itu tidak akan berbuah, ya. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 11, kita baca sama-sama 2 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang... Nah, jadi kita lihat ya, kita tuh butuh pendamping ya. Butuh pendamping kalau ada kalanya kita sebagai manusia itu kita bisa lemah. Ya, saya percaya setiap kita nggak ada yang kuat terus lah. Oh, saya punya iman terus. Saya sih kadang nggak percaya juga gitu. Kadang-kadang manusia itu bisa lemah gitu ya. Mungkin sekelas penatua, mungkin siapapun mungkin bisa gitu, namanya lemah. Ya nggak ada satupun di antara kita yang kuat. Saya ingat dulu saya pernah nonton film Korea ya. Jadi kisah ini tentang seorang psikolog ya. Jadi psikolog ini sangat pinter, pokoknya pinternya luar biasa. Pokoknya lu setiap pasien yang konseling sama dia langsung ketahuan, oh akarnya ini, kamu caranya begini, kamu mesti pulihnya begini, pakai cara ini. Jadi tajam sekali. Jadi dia tiap kali ada yang konseling sama dia ketahuan, oh akarnya begini-begini. Tapi yang terjadi akhirnya ternyata psikolog ini juga ternyata nggak tahu dia sendiri ada masalah gitu. Ternyata dia juga banyak beban-beban luka batin gitu loh. Nah sama kayak kita juga gitu, kita jangan anggap kita itu semua udah beres gitu. Kita semua saling mengasah gitu ya, saling belajar, saling menasehati, saling mengingatkan. Ada kalanya kita bisa hang, bener nggak? Ya mungkin saya juga sering ingetin teman-teman komsel, kalau saya ada salah tolong ditegur, kasih tahu ya, saya bilang. Mungkin saya ada salah ngomong ya, atau mungkin ketika saya ngajar ada kata-kata mungkin yang nggak benar atau tolong dikoreksi gitu. Saya selalu ingetin mereka begitu gitu loh. Supaya saya juga menjaga diri saya juga gitu ya. Jadi setiap kita itu ya tidak luput yang namanya bisa salah, bener nggak? Nah jadi kalau kita lihat ya di dalam kisah Alkitab tentang teman-teman pendamping ini, kita bisa lihat dari si Barnabas ya. Jadi Barnabas itu adalah yang bersama dengan Paulus itu ya. Dia itu kalau di dalam terjemahan baru dikatakan Barnabas itu artinya adalah anak penghiburan. Ya, jadi orang yang memberikan semangat gitu, orang yang menguatkan, ya, orang yang mendorong ya. Jadi si Barnabas ini adalah orang yang mendampingi Paulus. Ketika itu Paulus adalah ya kemarin juga sudah dibahas ya sama si Januar. Jadi kita belajar dari Barnabas ini adalah orang yang luar biasa, orang yang selalu memberikan semangat kepada orang lain. Jadi setiap kita juga harus belajar ya, mendampingi ketika kita lihat ada orang yang mungkin ada masalah ya, kita jangan diam-diam aja, kita harus mendampingi mereka. Nah yang kedua adalah peran sebagai saudara itu adalah sebagai teman akuntabilitas. Ya, salah satu kunci keberhasilan dalam pemuritan adalah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa? Akuntabilitas itu artinya kita bertanggung jawab satu sama lain. Ya, jadi ada kalanya banyak godaan ya di dunia ini ya. Setan bekerja itu banyak sekali cara-caranya ya, mungkin dalam usaha pekerjaan kita. Ya, jadi dalam hal kerohanian kita ya. Jadi kita itu mesti ada teman yang saling kita mengaku dosa. Nah, kenapa banyak hamba Tuhan yang jatuh ya? Ya karena dia sendiri gitu loh. Dia berjalan sendiri, dia tidak ada akuntabilitasnya. Makanya kita Abalov tuh bagusnya ya kita penatuan majemuk gitu ya. Jadi kalau yang ini mulai ini ada yang tegur satu orang. Oh kalau nggak mempan tegur lagi 2 orang. Kan seperti itu ya prinsip menegur ya. Nah yang bahaya itu kalau dia itu sendiri gitu loh. Ya makanya banyak hamba Tuhan itu bahkan sekelas nabi pun ya kalau saya mau cerita mungkin saudara juga akan kaget-kaget gitu loh ya. Jadi jangan sombong, jangan kita merasa tuh kita orang hebat, kita tidak butuh orang lain ya. Karena sebenarnya akuntabilitas itu menjaga kita dari kemurtatan. Kita baca dalam Ibrani 3 ya, ayat 12-13. Waspadalah hai saudara-saudara, di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari.
supaya jangan ada di antara kamu. Iya, jadi kita harus waspada ya. Kita tuh jangan ketika seseorang menasehati kita, menegur kita, kita tuh jangan keras hati gitu loh. Ya, kadang-kadang kita itu tanpa sadar kita tuh suka membenarkan diri. Udah tahu salah tapi kita terus membenarkan diri. Kita cari orang bilang belok-belok gitu loh. Cari cara supaya kita tuh benar di mata orang. Ya, tapi kita mesti belajar bahwa ketika mungkin satu orang ngomongin kita, oh ya, mungkin kita bisa, oh mungkin itu mah pendapat dia doang. Dua orang, oh mungkin itu pendapat. Tapi kalau banyak orang yang punya image yang sama terhadap kita tuh mesti waspada, mesti hati-hati gitu ya. Berarti oh ini memang udah urgent gitu ya, kita harus berubah gitu ya. Nah makanya teman akuntabilitas itu ya tujuannya itu, makanya kita jangan cari aman gitu. Kadang-kadang kita maunya menyenangkan orang, kita nggak berani tegur orang. Padahal udah jelas-jelas orang itu salah. Kamu sikap kamu begini salah, kamu mesti berubah gitu kan. Tapi banyak orang tuh cuma cari aman, nggak mau saya nggak mau ribut gitu. Padahal itu tugas kita untuk mendampingi dan juga sebagai teman akuntabilitas. Yang ketiga adalah sebagai teman sepakat. Ya, kenapa Tuhan suruh kita berdua bertiga? Ya karena kalau berdua orang bertiga kan lebih gampang ya sepakatnya ya. Kalau rame kan susah sepakat. Ya, tapi kalau kita berdua bertiga itu lebih gampang kita untuk sepakat. Kita baca dalam Matius 18 ayat 18 sampai 20, 23. Aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Nah, jadi kuasa mengikat dan melepaskan adalah kuasa yang ada pada kunci kerajaan, ya. Jadi kunci kerajaan Allah hanya efektif digunakan bila ada 2-3 orang yang bersepakat. Ya, kalau orang itu sepakat pasti Roh Kudus akan bekerja. Ya, saya ingat kisah ini lagi, dan mungkin saya beberapa kali pernah saksiin juga ya bagaimana suatu hari saya mendoakan seseorang. Nah, ketika saya mendoakan itu, saya nggak tahu tiba-tiba dari mulut saya keluar bahwa engkau akan diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, ketika itu waktu saya doakan itu orang ini kaget gitu loh. Ci, kok lu doain gue begitu? Gue tuh paling takut sama ular katanya. Kok lu doain gue begitu, bisa menginjak ular dan kalajengking kan? Terus ya saya nggak tahu, saya bilang saya juga nggak tahu, tiba-tiba keluar perkataan itu. Dan dia bilang, dia cerita, dari situ dia cerita traumanya tentang ular, dan singkat cerita akhirnya dia dilepaskan. Kalau dulu dia ngelihat gambar-gambar ular itu dia bisa merinding, bisa kabur gitu. Misalnya dia lihat ada gambar itu, di situ dia bisa kabur gitu loh. Jadi saking traumanya sama ular. Nah, kita lihat ya, ketika kita sepakat berdoa ya, itu besar kuasanya. Saya percaya setiap kita tuh punya ikatan-ikatannya, kita nggak sadar gitu ya. Banyak sekali ikatan-ikatan yang kita tanpa sadari, yang itu membuat kita itu tidak bisa terlepas gitu loh. Nah, itu kan butuh kejujuran dari kita. Kita menyadari nggak, oh saya punya ikatan ini loh, kok saya sulit berubah ya di area ini ya. Nah, kita mesti menyadari dulu dan kita ceritakan kepada bapak rohani kita atau saudara seiman kita. Ya, kita ceritakan supaya kita bisa mengalami kesembuhan. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah firman ini boleh memberkati kita. Saya ingin berdoa dulu buat kita semua ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Engkau ingatkan kami ada 3 peran yang harus kami kerjakan dalam pemuritan di dalam rumah-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus menjadi seorang bapa rohani, bagaimana kami harus menjadi anak rohani, bagaimana kami juga harus menjadi saudara rohani Tuhan. Di mana Tuhan kami mau semua saling berfungsi, saling berperan dengan baik Tuhan. Bapa, biarlah malam hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan.
kalau ada perasaan-perasaan tidak aman dari antara kami Tuhan, satu dengan yang lainnya. Kami merasa sulit Tuhan untuk terbuka satu dengan yang lainnya. Roh Kudus, biar Engkau yang beracara, Engkau yang menjamah setiap hati mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan punya roh yang tunduk dan taat Tuhan. Mereka mau belajar Tuhan untuk terus hidup di dalam pemuritan Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Engkau tidak berhenti berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Mungkin mau diskusi nggak?